Sekarang saya akan coba untuk menjelaskan soal UTS Sinyal Sistem 2023 nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 ini, dia merupakan persoalan konvolusi sinyal kontinu, di mana kita diminta untuk menghitung dan menggambarkan hasil konvolusi dari XT terhadap HT dengan persamaan XT-nya adalah seperti ini dan HT-nya adalah seperti ini. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah sistem HT stabil? Mengapa? Oke, jadi untuk melakukan konvolusi itu cukup sederhana. Step pertama itu adalah kita tentuin sinyal mana yang bakalan kita geser-geser. Gitu. Di sini saya akan memilih HT yang akan saya geser-geser. Nah, sehingga si HT-nya akan menjadi input dan si XT-nya akan menjadi impuls respon saya. Setelah saya menentukan mana ya impuls respon dan juga mana inputnya, saya akan melakukan yang namanya pencerminan input. Jadi input ini si HT-nya akan saya coba cerminkan terhadap si sumbu Y, sehingga didapatlah seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil pencerminannya. Lalu step yang ketiga itu adalah kita geser-geser si HT. Penggeseran HT ini kita akan coba geser. Jadi si HT min tau ini akan kita coba geser-geser sampai pada nanti dia si HT dan juga si XT ini akan menumpuk gitu. Jadi untuk konvolusi, hasil output konvolusi itu adalah hasil perkalian dari si input terhadap impuls respon saat mereka saling menumpuk. Nah, sehingga ketika kita geser-geser, hasil konvolusinya itu yang ini. Nih, bisa dilihat grafik yang warna biru ini adalah hasil konvolusi dari grafik yang warna hijau terhadap grafik yang warna kuning ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba untuk melakukan analisis dengan menggunakan Python. Oke, kita coba ke step yang pertama tadi ya. Kita tentuin dulu mana input, mana juga impuls respon kita, gitu. Kalau di soal kan kita tadi udah milih, kita maunya si XT ini, ya kan? XT ini menjadi impuls respon kita. Maka kita coba gambar dulu XT itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi di sini kan kalau kita perhatikan XT itu kan dia ada dari UT ya. Jadi dia merupakan perkalian antara persamaan UT minus UT min 2 dengan min 2T plus 4 ini. Oke, kita coba gambar dulu aja deh si UT min 2-nya. Nah, ternyata didapatlah yang warna hitam ini. Oke, ini adalah grafik dari UT min 2. Lalu untuk grafik minus 2T plus 4 itu adalah grafik yang warna biru. Sehingga jika kita ingin menemukan XT, kita kalikan grafik yang warna biru terhadap grafik yang warna hitam. Sehingga didapatlah hasil konvolusinya adalah ini. Grafik yang ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ternyata grafik XT itu sebenarnya merupakan persamaan ini, minus 2T plus 4. Hanya, kenapa dia bisa memiliki range antara 0 sampai 2, itu dibatasi oleh fungsi kotak ini. Dibatasi oleh fungsi kotak yang warna hitam ini. Nah, makanya dia sebenarnya itu adalah minus 2T plus 4 yang nanti kita akan integrasikan. Gitu. Nah, jadilah terbentuklah seperti ini. Oke, XT udah selesai. Sekarang kita coba masuk ke HT. Kita coba lihat HT, ya kan, karena kan HT di sini adalah sebagai input kita. Kita lihat HT, kita coba plot HT, ternyata HT seperti ini. Ini adalah bentukan dari HT. UT min T ya. Jadi bentukannya seperti ini. Dan faktanya adalah, ini kan range-nya saya batasi dari minus 4 sampai dengan 4 hanya untuk keperluan visualisasinya aja nanti, menganalisa nanti kita biar lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan tidak dibatasi, minus 4 sampai 4, contoh, misalkan sampai minus 50 sampai dengan 50, itu sebenarnya grafik ini akan tetap seperti ini. Karena memang ini nilainya dia itu dari minus tahingga sampai dengan 0, lalu dilanjutkan lagi dari 0 sampai tahingga, gitu. Jadi untuk HT ini sendiri sebenarnya merupakan sistem yang nggak stabil. Kenapa? Karena saat kita coba masukkan input yang kecil,
hasil dari outputnya itu adalah tahingga gitu. Outputnya nggak tahingga. Nah, ini sangat berlawanan dengan definisi suatu sistem yang stabil. Sistem yang stabil itu kalau misalkan inputnya itu tahingga, outputnya tahingga itu wajar. Kalau inputnya kecil ya outputnya tuh nggak nyampe tahingga lah, kayak gitu. Itu baru itu dikatakan sistem itu stabil. Tapi kalau yang HT ini dia terbalik. Jadi saat T-nya ini kan kita masukin kecil aja, kita masukin T-nya kecil, hasilnya pun tetap sama gitu. Hasilnya akan tetap tahingga. Nah, di sini kita bisa membuktikan, menjelaskan bahwa HT ini nggak stabil. Maka telah terjawablah pertanyaan yang ini ya. Apakah sistem HT itu stabil? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Nah, oke. Kita masuk ke tahap yang kedua. Setelah kita menentukan input dan juga input respon, kita masuk ke tahap yang kedua. Itu adalah penggeseran. Kita melakukan pencerminan dulu. Cerminan terhadap HT-nya ya, inputnya. Oke, di sini kalau misalkan kita cerminkan, si HT itu adalah ini. Kita bisa lihat produk dari hasil cerminan itu adalah grafik yang berwarna merah ya. Jadi adalah grafik yang warna merah ini adalah produk dari pencerminan grafik yang warna hijau. Nah, lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, itu adalah geser-geser gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba plot dulu, kalau misalkan ini dia, ini adalah plotting dari XT dan juga grafik HT ya. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita coba untuk ke tahap yang ketiga, itu adalah kita geser-geser. Untuk menggeser-gesernya itu kita hanya perlu merubah variabel T aja. Jadi nilai T ini, nilainya itu bisa kita ubah-ubah sedemikian rupa untuk melakukan penggeseran itu. Nah, kita coba ya, -3. Ini kalau kita geser jadi kayak gini. Nah, lihat seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba analisis deh. Saat dia -3, ya kan? Saat dia -3, oke. Itu ternyata ada bagian yang menumpuk. Bagian yang menumpuk itu adalah bagian yang di bawah ini, ya nggak? Bagian Y tau, bagian XT itu sama H T min tau itu yang menumpuk di bagian bawah ini kan? Dia interoperate. Maka bagian inilah yang akan kita nanti integralkan. Jadi ini diintegralkan, di mana batas-batasnya itu adalah ini, gitu, dari 0 sampai tahingga ini. Sehingga hasil integrasinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil integralnya. Nah, ini adalah hasil integrasinya. Jadi saat T kurang dari 0, hasil integralnya itu seperti ini loh. Nah, seperti ini. Dia hanya bagian bawahnya aja, gitu kan. Nah, lalu kita coba deh. Ini kan masih T kurang dari 0 lah. Kita coba lagi, misalkan kita dekatkan dia dengan contoh -1. -1 kan masih kurang dari 0 toh. Nah, sekarang kita coba plotting, kita lihat si grafik merah bergeser ke -1. Lihat bagian yang teroperate, bagian yang menumpuk itu tetap bagian yang bawah. Maka untuk hasil integralnya akan tetap sama aja. Lihat hasil integral. Nah, sama kan? Di bagian -4 juga gitu. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan, ternyata untuk kasus T kurang dari 0, hasil integralnya itu adalah yang bagian bawah, selalu -4, kayak gitu. Itu adalah kasus pertama. Artinya kasus pertama ini saat si kotak ini belum masuk, ya kan? Saat si kotak belum masuk ke dalam ini segitiga ini, ya, ke dalam segitiga ini. Saat kotak belum masuk ke dalam segitiga, maka si hasil integralnya itu adalah yang ini, bagian bawah. Nah, sekarang kita coba masukin si kotak merah ini ya, si grafik warna merah ini ke dalam segitiga ini, gitu. Kita coba ambil titik 1 ya, karena kan 1 itu ada di antara 0 sama 2 kan. Kita coba masukin, jadi T-nya sama dengan 1, kita geser. Kita lihat di sini. Maka untuk hasil penggeserannya, lihat. Nah, saat digeser, saat si kotak mulai masuk ke dalam segitiga, kita bisa lihat ada dua bagian yang teroperate. Yang pertama adalah saat T-nya itu antara 0 sampai 1, itu hanya bagian atas yang teroperate, ya kan? Lalu saat T sama dengan T dari range 1 sampai dengan 2, itu hanya bagian bawah yang teroperate. Sehingga untuk persamaan integralnya, ya, hasil dari integralnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil integral saat si kotak merah itu masuk. Jadi saat si kotak merah itu mulai masuk segitiga, hasil integralnya akan seperti ini, gitu. Oke, kita akan coba ya, masih di dalam kotak, masih di dalam segitiga.
kita coba 1,5. Oke, 1,5 kan itu masih di dalam, posisinya kan masih di dalam ya. Nah, lihat posisinya masih di dalam nih, si grafik warna merah ini masih di dalam segitiga, sehingga bagian yang teroverate itu dari 0 sampai 1,5, lalu dilanjutkan dengan 1,5 sampai dengan 2, itu bagian yang bawah ini. Nah, sehingga untuk hasil integralnya itu adalah seperti ini. Lihat, sama gitu. Jadi di sini kita dapat kesimpulan yang kedua adalah saat kotak mulai masuk, ya kan? Saat kotak mulai masuk, saat kotak berada di dalam segitiga, maka hasil integralnya itu selalu seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu adalah kasus yang kedua. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu adalah saat si grafik merah, ya, grafik merah ini itu keluar dari segitiga. Oke, kita coba ambil angka misalkan ya 2 ya. Karena saat 2 itu kan kita lihat tadi si grafik merah itu dia udah mulai keluar dari segitiga yang warna biru itu ya. Nah, lihat, sehingga bagian yang teroverate atau bagian yang menumpuk itu hanya di bagian atasnya aja nih. Hanya bagian ini aja toh. Nah, sehingga untuk hasil integralnya didapatlah hasil seperti ini. Nah, jadi kita udah punya nih 3 kasus. Ini kalau kita lanjutin ya, kalau misalnya kita lanjutin, misalkan dia lebih besar dari 2, kita ambil 3, hasilnya tetap sama aja. Karena untuk bagian yang di luar kotak, di luar segitiga ini, itu akan selalu bagian atasnya ini yang akan teroverate. Yang akan selalu menumpuk tuh bagian atasnya aja. Maka hasil integralnya pun akan tetap sama gitu. Akan tetap sama, jadi hasilnya tetap 4 kayak gitu. Nah, untuk 3 kasus tadi ya kan, saat kotak sebelum masuk ya. Untuk 3 kasus tadi saat kotak belum masuk segitiga, kayak seperti ini kan. Saat kotak belum masuk segitiga, hasil integralnya akan tadi seperti ini. Nah, itu lalu dijumlahkan ya, kita gabungkan dengan hasil saat si kotaknya ini mulai masuk ke dalam segitiga gitu. Saat si kotak mulai masuk ke dalam segitiga ya, saat seperti ini, hasil integral yang maka akan menjadinya seperti ini. Oke, lalu kita gabungkan lagi dengan saat si kotaknya tadi itu mulai keluar dari segitiga. Nah, jadi saat si kotaknya itu keluar dari segitiga, penggeseran saat dia mulai dari segitiga ya. Ini. Nah, lihat, kita gabungkan ketiga kondisi tadi, hasil dari 3 integral dari 3 kondisi yang berbeda tadi kita gabungkan, maka akan membentuklah hasil konvolusi seperti ini. Lihat, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dari 0 sampai di sini itu saat si kotaknya itu belum masuk segitiga. Lalu saat yang di sini yang bentuknya seperti parabola ini, itu saat si kotak ini udah berada di dalam si segitiga, dan yang saat di sini sampai hingga lagi nanti ke sana itu saat si kotaknya itu udah keluar dari segitiga. Maka bisa dilihat seperti ini, bentukannya kan sama gitu. Nah, jadi seperti itulah cara menyelesaikan soal konvolusi ini. Cukup mudah. Jadi pertama kita hanya perlu tentuin dulu aja mana input, mana impuls respon. Lalu yang step kedua adalah si input itu kita cerminkan terhadap sumbu Y. Lalu yang berikutnya, tahap yang ketiga adalah kita geser-geser si input. Lalu hasil yang saat si menumpuk ya, saat 2 sinyal ini saling menumpuk atau saling teroverate, itu kita integralkan. Lalu jumlah dari setiap kasus-kasus itu kita gabungkan di dalam suatu sinyal, dalam suatu grafik, sehingga didapatlah konvolusinya seperti ini. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat.